langsung keluar Paku itu ya. Jadi Pakulung, Paku itu. benar. Ya kan ada paknya itu loh. Bodo amat, bodo amat. Paku itu dan juga Selena sudah di-ban. Jadinya apa lu? Lungku itu ya? Allahu Allah, Akbar. dilanjutin lagi nih orang udah bagus di situ Paku itu Pakulung ya. Yoi. Masa iya jadinya Paku Ilung? Iya makanya. Dilanjutin lagi. Udah, gua udah patah nih net, Aduh, ya dipatahin Allah. lagi sama dia net. Oke, lanjut. Rusak emang. Astagfirullah. Matilda sekarang pun menjadi korban dari kick pump untuk langsung dihilangkan begitu saja sementara The Genflick Aerowolf. Natalia masih kebuka nih. Yoi. Ingat Bakal Natalia di-ban ya? tuh udah bener-bener kayak semua game pasti akan ada Natalia, tapi untuk kali ini di last band dari Game Freak Aerowolf yang di band adalah Natalia. Kayak ada yang teriak ya Pak Pulung ya? Iya, kayak ada yang teriak tadi Atau dari perasaan saya aja? Ini mereka membakar semangat tadi dari Dari kick mana pump tuh? seperti ya. Gifam ya? Kick pump Iya. gitu. Huha. Huha. Gitu. Berasap. Kita juga mau nggak? Hah? 1, 2, 3. Wah, Ya. Nurut banget sih kalian. Ya Allah, ya gitu. gila, kita kompak banget ya. Kompak banget. Kayak parah. geser MPL. Gila. Wow. Bener lagi dilanjutin. Oke, Natalia sudah di ban, Bung KB. Satu lagi. Yang akan di ban apakah dari marksman-nya atau justru malah hero-hero side atau tanknya? Benedetta mungkin. Pakuitonya udah Benedetta? di-ban soalnya. Oke. Kalau misalkan melepaskan Benedetta nggak di trade sama Pakuito rugi. 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 Esmeralda? Esme. Esme Oh, berarti ternyata. mereka ngelapasinya ini Benedetta, Benedetta-nya. Esmeralda justru yang malah di ban. Iya, padahal Esmeralda bisa di-burst loh. Iya. Banyak yang bisa nge-burst Esmeralda. Oke, Esmeralda yang menjadi pilihan untuk di ban terbuka bebas juga di sini untuk Benedettanya. Oh, apa Apakah mereka akan di mau main 1-1 ya? Dari one Farmnya. first pick? Jauh Jauh kan Esme. ternyata. justru. Benedetta yang lepas loh. Iya. Benedetta lepas, Isunsin lepas. Ini enak banget nih, Benedetta bisa diambil, Lisansen bisa diambil, Iya masih loh. banyak pilihan lainnya, ada Cloud juga mungkin. Ya, kita lihat aja apa aja yang akan diambil oleh Kick Pump ID. Tapi aku setuju sih. Bennett sama Bennett sama ya Isunsin. Lisansin, Benedetta. Iya, win rate gede, farming cepet, That's clear right. lane, dan cutting minion jangan lupa. Cutting minion Benedetta itu kayak tier S-nya untuk sidelaner lah, Iya. untuk yang sekarang. track recordnya Renvi juga dengan menggunakan Benedetta untuk di MPL Season 7 ini berbahaya ya Pak ya? Ya, seperti yang kita tahu, Cornet juga user Benedetta. Benar. Terima Dan kasih. abis pakai Benedetta tuh pasti tangannya keker ya langsung itu. Iya. Jadi abis pakai Benedetta pakai hero lain tetap gue tekan. Basic attack-nya selalu- Ya. Iya maksudnya kebiasaan. Kebiasaan. Jadi gue tekan terus, gue tahan terus. Dan benar seperti dugaan KB, Oh iya, Lee Benedetta. Sun-shin dan juga Benedetta. Oke. Masih kebuka juga hero-hero untuk side-nya. Tapi kenapa Yuzong sekarang nggak jadi pilihan utama ya? Yuzong itu tidak dijadikan pilihan utama karena bisa dikontes rotasinya sama Baxia. Oke. Nah, kecuali kita melakukan pick yang ketiga ini. Ini one masih kebuka juga. Iya, Iya. Adam bisa jadi. Nah, baru itu Yuzong, diomongin. baru diomongin. Baru diomongin. Ulah. Ternyata Yuzong masih dia menjadi pilihan cuma nggak priority banget, top Kayak priority sekarang banget. prioritinya kalau misalkan udah ngelihat Black Dragon Form, mereka mundur. Kalau Oke. udah ngelihat Dragon from Hell, Dragon from Hell kalau kata Ikoju. yo kata Langsung mundur. oh udah langsung Nggak mundur. tahu, semuanya. langsung mundur. Oke. Bener. Oke, tapi untuk cutting dari Black Dragon Form yang terbaik sejauh ini kalau menurut Pulung adalah mau Ahmad. Ahmad sekalinya Mauzi, motong, iya. nggak tahu entah kenapa yang lain itu lawan-lawannya itu kayak nggak bisa kabur gitu Pak. Iya. Dia sekalinya motong ya udah potong habis gitu. Bener. Potong naganya. Potong naganya. Potong jalur rotasinya, potong jalur pergerakan dari Ya musuhnya. ya. Lung jangan ditebalikin lung mejanya lung. Dia udah mau begini net. Iya emang. Macem-macem aja dia. Gara-gara siapa? Hmm? Gara-gara lu kan? Wah, meja retak tuh. Wah nggak ikutan yang itu. Nggak ikutan yang itu. Aman, aman. Nggak ada kok aman. 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 Pulung adik-adik. Ya paling gampang kalau ada penonton di sini. Kalau ada penonton kita bakal lebih gila lagi sih. Pasti. Pasti parah. Oke, Oke. buset di band nama Akai. Akai di band. Akainya Zuns emang menyesalkan. Meresahkan itu Meresahkan loh. Meresahkan emang. Benar. Seperti yang minggu lalu justru ya. Yang KB pernah bilang kan. Iya, Akainya Kalau- Zuns. Akainya dipakai sama Zuns. Gitu. Agak beda aja gitu. Iya. Gak tahu ya, setup bisa, cover bisa gitu. Heeh. Biasanya kan pasti satu-satu nih kayak Psycho. Psycho itu kan lebih ke setup, Pin itu lebih ke cover. Kayak gitu dong. Aku pakai Akai buat Aduh, cabut capek, doang. capek. susah tau pakai Akai. Muter di tempat dong temen gua. Muter Iya. aja muter. Muter yang Kayak penting. apa Beyblade. Kalau di MPL ID official Akainya itu bunyinya gini. Apa sih yang Beyblade tuh? Apa? Apa? Let's go. Apa sih? Go shoot. Go Go shoot, shoot, go iya. shoot, go Gitu. shoot. Kan ada kan di MPL ID Ada. official ya. Ada. Nah, itu kalian juga bisa lihat video-videonya ya. Kocak-kocak banget di MPL ID official. Ada
top play-nya, kemudian ada meme-meme juga. Tapi untuk sekarang bisa langsung menuju ke snack video ya. Langsung Benar, aja di follow bisa di juga, bisa. nmpl.id.official. Kalian bisa melihat banyak sekali potongan-potongan Montek-monteknya. video, montage-montage-nya di sana. That's right. 2 pick terakhir. Tapi sebelum itu ada satu band terakhir dari Genflix Aerowolf. Dan jatuh kepada Kagura. Kagura. Kamu mau lihat free stop global flame shot ya hari ini karena kemarin itu bisa dibilang nggak keluar nih flame shotnya. Top global flame shot dari Frieza. Iya, itu Kamu dia. pengennya dia pakai hero apa? Apa Ini ya sih saya? Kaguranya udah dihilangin. Ini juga. 3 hero udah hilang Louis loh. juga Iya, udah 3 nggak hero-nya ada. Freeze udah hilang loh. Iya. Kagura, Natalia, Selena. Apakah Chang'e hari ini akan keluar? Kalau Chang'e Atau Parsha? Karena Parsha juga masih terbuka bebas. Flame shotnya juga masih bisa digunakan. Luwai di ban ya soalnya. Tapi sekarang combo- udah combo ada sama Cloud siapa sih. kalau Tapi Parsha? udah ada Cloud, masalahnya juga nih ada si Yuzong juga. Sylvana oke. Sylvana Zuns berarti. Sylvana Zuns Iya. dan Frieza Frieza Eudora. belum. Eudora. Oh, gue tau apa? 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 Harley kah? Harley kayak better jungler gak sih? Tapi Oh, untuk Harley. posisi jungler sekarang udah sulit banget Pak. Iya, Ada udah dari Isansin, Isansin. udah ada One juga mengisi Kecuali side Harley lane. execute? Kecuali- Enggak sih, dia kan flame shot. Sorry. Iya, dia flame shot. Gak apa-apa sih sebenarnya. Gimana Harley? It's okay sih. Kalau menurut emang Cornet mereka mau Harley, main pick off. menurut KB apa? Eudora kah? Oh, Lunok. Coba Iya, tebak-tebakan. Yudora. Chang'e. Kamu, Chang'e, oke. Chang'e, Harley, dan juga Yudora. Eudora dari Persor KB. Dan kalian Yap. juga bisa ikutan jawab sekarang. Satu hero terakhir akan di-pick oleh Geek Farm ID. Ini dia. Magical damage-nya akan jatuh kepada Ding 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 ding. Ayo buruan Pris nih, napas udah habis ya. Tak. Survei membuktikan hero terakhir yang akan di-pick oleh Geek Farm ID jatuh kepada apakah Eudora atau Coba Chang'e atau Atau justru Harley atau tidak kesemuanya. Dan deng. Tidak ada semuanya. Terima kasih banyak. Inilah prediksi para caster dan balik lagi. Iya. Semua prediksi dan tebak-tebakan tadi tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Benar, Betul. ini dia. Waktunya Pak Pulung, Kabir dan juga Cornet pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore. Salah semua. Kenapa kita nggak bakal expect fail? Iya. Karena ini tidak termasuk ke dalam pool hero yang dimunculkan oleh Frieza. Dan Bener. ini berarti bisa jadi sebuah strategi baru. dari Strategi Freeze. baru. Karena kita juga lihat bandnya tadi, hero-hero Frieza-nya juga udah dihabisin. Selenanya apalagi. Tiga-tiganya, Pak. Tiga-tiganya, Pak. Kaguranya juga hilang. Natalianya aja hilang. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini dia ke 10 hero yang sudah di-pick dari kedua tim. Best of 3 series. Yap. Kira-kira siapa yang akan mengamankan game pertama? Aduh, kira-kira siapa yang akan memenangkan game pertama? Jadi buat kalian semua langsung aja nongol di kolom komen dengan That's emote right, tepuk that's right. tangannya sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh tim yang berlaga di MPL Season 7. Langsung aja Land of Down kita meluncur. Alright, game yang pertama dari kedua tim yang sama-sama struggling dari season-season sebelumnya. Dan sekarang ingin membuktikan at least mereka dapetin playoff-nya. Dan mereka akan berlatih lebih keras lagi untuk mendapatkan top 3 nantinya. Apakah mereka bisa mengalahkan lawan-lawan yang cukup kuat dan India? Ya sudah, kita lihat langsung. Fredo yang baru saja diomongin si bocah tengik satu ini hanya jalan-jalan dan menunggu momen yang tepat untuk dilempar, tapi ternyata Zuns-nya cukup baik. Benar-benar ditempel banget orange buff-nya agar tidak dilempar dan di reset. Waduh, bisa sampai sana Fredonya. Ya ampun, tapi mulai dikejar aja. Terkena langsung tadi dari Freeze, mencoba untuk memberikan tambahan damage, tapi dari Freeze menggunakan flicker. Belum ada top global flame shot yang akan kita lihat sesaat lagi. Yes, memakai flicker, tidak memakai spell andalannya. Ya Dan bahkan Allah. ini dia yang dilakukan oleh Fredo QT. Kenapa ada QT-nya, Profesor? Mungkin biar lucu kali ya. Waduh. Cute. 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 Nah, lo dilempar sekarang untuk debutnya, mencoba untuk langsung masuk lagi ke bagian dalam dengan menggunakan Cyclone Isle. Tapi ini ada 1, 2, 3, bahkan 4 orang. Tapi sedikit lagi HP yang tersisa. Hilang sudah Fredo Kitty. Terdengar suara jeritan-jeritan pemain di belakang sana. Yes, nice. Dan Fredo ngapain di sana, langsung diteriakkan di atas stage, dan ini bahkan langsung mendapatkan 1 poin kill. Tapi ingat, Fredo dan Leo Murphy adalah 2 anak yang mungkin sama, hanya berbeda orang tua. Dan gameplaynya juga mirip-mirip, walaupun early gamenya agak sedikit
ya bisa dibilang memberikan point kill terhadap musuhnya. Tapi kita akan lihat nanti di mid game dan late game-nya. Apakah sama mengganggunya atau justru malah keasikan memberikan poin? Itu dia, tapi Baby udah mengeluarkan juga Mountain Choker-nya. Ini di bagian bawah terjadi sebuah push. Agak sedikit terdesak di Claw, tapi di bagian turtle-nya sedikit lagi SP Trisa mulai di-drill begitu aja. Tapi di swap matikan, tapi untuk sekarang hilang sudah turtle-nya menjadi milik dari Roger. Yes, benar-benar ke 10 pemain di atas panggung sudah sama-sama fokus melihat untuk di arah bottom lane-nya. Dari kedua marksman belum berhasil mendapatkan turret-nya dan bahkan flicker langsung digunakan dari seorang Zuns. It's okay katanya untuk membuang 120 second ya. Karena ini masih early banget. Dan bahkan kita lihat juga dari seorang Zuns-nya masih belum dapetin level keempatnya. Sedikit lagi untuk dapetin level keempat. Dan bahkan dari Bravo yang sudah level 5 lagi Zuns bersama dengan seorang Fredo yang dikit lagi. Justru malah lebih cepat untuk mendapatkan level keempatnya. Coba untuk melempar, ejector dilempar begitu saja, belum level 4. Tapi lihat nih, Benjo sakit banget langsung flicker karena belakang dan bahkan Bravo-nya yang kali ini mendapatkan point kill. Renvi-nya diajar tapi masih belum cukup di cover dengan sangat amat baik oleh seorang Frieza. Fredo melempar Baby tapi gak bisa ternyata. Justru malah dia yang harus mati. Oh my lord. Adam kapan sampainya ke sana tapi di bagian Wait. bawah. Oke, ternyata Yisansin Wah. berhasil memberikan efek untung menghilangkan satu orang yaitu Bravo. Nice, Itu dia. terdengar di atas panggung sekali lagi dari para pemain Geek Farm ID sekarang. Ya, mungkin tadi sempat ada beberapa yang notice juga kayak mungkin collect juga EXP dari Fredo kenapa lebih tinggi. Karena Itu dia karena dia sendirian dapetin terus. turtle yang pertama. Tapi goldnya di lead sama Geek Farm. Kenapa? Karena bottom gold shield turretnya tadi Oh, sempat I diamankan see. sama Bebiu. Benar, Baby sama si ini ya, Sama si Adam. sama Adam. Yes. Benar. Oke, di Nah, sini ada ini siapa aja, Pak Pulung? Oke, ini dia sniper head to head. Ada mid lane yang kita lihat sekarang ada Frieza dan juga Clay, di mana untuk di atas kertas nih KDA-nya agak sedikit jauh lebih tinggi dari Frieza ya Pak ya. Ya, benar. Karena bisa bilang juga posisinya Geek Farm juga lagi cukup baik. Yap. Benar-benar. Ini bisa dibilang lagi di posisi tengah-tengah ya, tingkatnya. Namun dari Adam dan juga untuk sekarang kita lihat yang mulai dicolok begitu aja terturung langsung di dalam Imperial Justice-nya mau pergi kemana deh? Zuns-nya sedikit lagi SP tersisa langsung terkena efek dari Execute menghilang sudah. Hilang sudah, langsung di shutdown begitu saja. Turtle-nya kali ini sudah mulai mungkin akan diamankan oleh tim Genflix Aerowolf. Mountain Choker tidak cukup untuk maju ke arah depan dan bahkan dikelaskan lagi. Turtle yang kedua dari seorang Watt-nya masih farming. Awat, Super Awat Supriyadi seperti yang kita tahu. Seorang hyper carry yang luar biasa. Bermain dengan baik tapi lihat Renvi. Si Ipin yang bukan Upin kali ini mendapatkan 1 poin kill tambahan dengan menggunakan Phantom Slash dan juga langsung execute. Oke, namun tadi udah ada tabrakan yang dihasilkan lewat Unstable Force, namun belum bisa menghasilkan jauh lebih dalam lagi. Freeze-nya ini cukup offset, Watt-nya bisa sampai belakang. Black Dragon Bomb-nya langsung dikeluarkan begitu juga, tapi untuk Freeze-nya udah langsung menghilang. Dicolok aja, Fredo Kitty-nya pun langsung menghilang. 2 untuk 1 nih sepertinya ya. Satu untuk Yes, satu tapi ternyata. ada manusia pertama di bumi yang mendapatkan 1 turret di arah bottom lane-nya. Mencoba untuk mengaras, masih ada Aegis yang dikeluarkan begitu saja. Dan menjaga jarak ya, pulang lagi at least dia dapetin turret di arah bottom lane-nya. Ketika dari Genflix-nya ini fokus ke arah mid lane-nya. Renvi mau ngambil kah? Diamankan oleh Mars ternyata. Oh, dikit lagi. Tapi ternyata masih bisa diamankan. Di bagian tengah juga tersisa setengah lagi SP yang ada di outer turret-nya. Alright. Lightning Truncheon sudah diamankan sama Clay, berarti dia bakal lebih nempel lagi sama Fredo untuk melakukan pick off. Karena ini gameplay yang memang harus dimainkan sama Genflix Aerowolf. Mereka benar-benar Wah, baik banget. Udah ada tabrakan juga. Freeze-nya pun lagi dan lagi harus offset, walaupun tadi udah berhasil mendapatkan ke arah 1 orang. Bebiu-nya jauh lebih sabar lagi mundur ke bagian belakang. Hati-hati, Lycan Force-nya udah ada Dragon Tail juga. Zuns-nya udah mulai ke spot posisi, tapi Fredo Kitty balik arah lagi. Yes, gimana tadi Profesor KB? Iya, kayak ini gameplay yang memang harus ditukarkan terus-menerus sih. Trade kill harus terus terjadi oleh Genflix Aerowolf. Kenapa? Karena mereka main pick off. Lunox-nya juga udah punya Lightning Truncheon, makanya dia udah punya damage. Harus nempel banget sama Fredo. Nggak boleh dia yang keculik kayak tadi. Clay-nya. Oke, benar-benar harus di cover ya. Apa pas pam apa baju namanya? Kalau kemarin itu pas pam Brands ya, itu Sekarang pasukan pengamanan Brands. Pas pam freeze. Kalau gitu. ini pas pam, aduh susah, pas pam biu jadinya ya. View. Piu, piu, piu. Ada bang. Ale bang.
Balik lagi, akankah ini menjadi turtle ketiga? Sementara itu untuk Revido langsung mengeluarkan Electro Final Blow-nya. Sudah ada Brilliant Wonder juga langsung dikeluarkan, terkurung tadi dari Imperial Justice. Tapi untuk Cloud, menghilang sudah. Satu orang berhasil diamankan oleh Geekfam. Nah ini dia yang nggak boleh dilakukan sama teman-teman dari Genflix Arrow Wolf. Mereka yang kalau terculik satu-satu, 4 lawan 5, mereka bakal bisa di split push sama si Renvi. Ini yang bakal jadi keuntungan banget buat Benedetta ketika Benedettanya diamankan oleh teman-teman dari Geekfam terlebih dahulu. Wah, gila. Ini benar-benar walaupun poin killnya lebih gede 74, tapi goldnya masih bisa dibilang cukup imbang di antara kedua tim. Dan bahkan Geekfam ID ini benar-benar bukan Geekfam yang Cornet kenal sekarang, luar biasa banget. Ini Geekfam benar-benar udah di revamp, men. Benar-benar permainan luar biasa banget, bahkan rapi banget. Lihat pergerakannya, lihat rotasi yang dilakukan anak-anak Geekfam ID. Bahkan lihat dari Renvi-nya juga tidak mau kehilangan turret di atasnya. Sedangkan 4 di bawahnya sudah mulai kelihatan juga mungkin akan ada sedikit ganking. Sudah mulai ada ultimate juga. Belum dikeluarkan Imperial Justice-nya dari Sang Zunsia. Dan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap fokus. Mereka nggak peduli sama musuh yang di depannya. Yang penting dapetin turret dan turret. Tahu nggak kenapa mereka berani kayak gitu? Karena mereka tahu di sana awatnya sendirian di arah top lane. Informasinya benar-benar didapatkan dan dimanfaatkan oleh Geekfam. Iya tuh bakal ya. Windstormnya sakit banget dan bakal Imperial Justice ya. Mendapatkan satu orang tapi langsung dari Watt ya. Cukup menyakitkan. Killing spree didapatkan dari seorang Watt ya. Renvi mulai datang. Belum dikeluarkan final blow-nya. Belum diajar lagi. Hanya kehilangan satu dan tidak memaksakan kehendaknya dari teman-teman Geekfam ID. Itu Lycan Pons-nya satu area kayak begitu, garukannya berasa banget udah ya dari Watt. Ini akan jauh lebih berbahaya lagi, tapi Electro Final Blow-nya nggak kena ke arah siapapun karena dia fokusnya ke arah wave minion. Balik lagi. Luar Gila, biasa. ini smart play banget yang dilakukan oleh seorang Renvi. Benar-benar nggak peduli, yang penting bersih minionnya. Lu nggak bisa push turret gua karena nggak ada minionnya dan gua nggak peduli. Yang penting gua bersihin, udah cabut gitu aja. Dash, ultimate final blow, udah cabut gitu aja. Iya. Dan sekarang Renvi-nya menurun, apa ya, bisa dibilang menuju ke arah bottom lane. Kalau tadi kita lihat dia lebih aktif di arah top lane-nya, sekarang dia menuju ke bottom lane. Tuker aja. Ya karena dia mapping dari turtle-nya. Turtle-nya di arah top lane, berarti otomatis Genflix Arrow bakal menuju ke arah top lane. Renvi bakal menuju ke arah bottom lane untuk melakukan split push. Bener banget yang dikatakan oleh Profesor KB. Karena di bawahnya sudah mulai dipotong sama seorang Renvi-nya. Walaupun mungkin di sini turtle-nya akan diamankan oleh Genflix, tapi belum tentu. Ada team fight yang dilakukan dan bahkan lihat Vele sakit banget dan BBU-nya justru mendapatkan turtle-nya. Dan seorang Marcia masih belum sakit dan bahkan diincar begitu saja dari seorang Renvi looking for triple kill. Final blow, tidak ada stun dan bahkan dikejar dan bahkan di sana masih bisa survive. Fredo Kite masih bisa cabut dan bahkan dari Marcia sekarang mau dikejarkan sama Adam, manusia pertama di bumi. Tidak cukup tampaknya itu mengejar seorang Cloud, tetapi mereka kehilangan 3 orang, 3 player dari Genflix Arrow Wolf. Waduh, kehilangan 3 orang, mendapat kehilangan turtle juga tapi ternyata. Oke, ini dia. Satu Mountain Soccer seperti berhasil untuk mendapatkan ke arah Cloud yang digunakan oleh Mars. The timing recall yang sangat buruk barusan dilakukan oleh Mars dan tidak bisa di-expect tentunya tiba-tiba ada Mountain Shocker. Wah, itu Langsung mengeksekusi dengan unpredictable movement banget dari Bebiu. 11-6 dan semangat dari para player Geekfam ID benar-benar terdengar sampai meja caster. Dan melihat permainan mereka ini benar-benar entah kenapa ya, ini rapi banget loh. Mereka ingin mendapatkan purple buff-nya, bahkan untuk mencuri purple buff aja mereka juga standby, ada 2 orang di arah bush-nya dari seorang Frieza yang mungkin akan nge-bait di sini dan akan di cover juga. Ada Adam, ada Zun, dan bahkan dari Renvi-nya. Nggak peduli bro, kalian main berempat aja dulu, gue main sendirian split push, cari info. Dan benar-benar yang dilakukan adalah split push, udah gitu aja terus. Dan dia tahu di sini dia 4-0-0 dari Renvi-nya, makanya dia bikin Blade of Despair. Sementara berbeda dengan Adam, dia lebih ke assist dari tadi, makanya dia pengen bikin Wind of Nature biar nanti pas di team fight dia benar-benar pede banget untuk menghindari damage dari Mars dan juga Watt. benar, karena ada beberapa magical damage, physical attack yang Physical attack. sangat-sangat menyakitkan. Ada 1, 2, 3, 4 bahkan. Ini akan sangat berguna sekali WN-nya. Tapi yang menurut gue yang unik adalah cara pemakaian dari Sylvanai. Sylvanai dari tadi, dia nggak melakukan Imperial Justice dengan lompatan yang gede loh. Dia kayak jalan pelan-pelan ataupun dicolok terlebih dahulu, udah deket, dia tinggal lompat kecil aja. Ini baru diomongin Windblade, Windstormnya, lihat Fredo-nya. Walaupun flicker tapi masih ada rantai dari Imperial Justice yang timingnya sedikit lagi itu rantai hilang tapi tidak bisa. Dan bahkan damage terlalu besar yang diberikan oleh teman-teman Geekfam ID dan bahkan Lordnya terhormat yang kali ini mulai langsung di set up dan kayaknya agak sedikit sulit untuk mencuri. Bravo
sekarang terbakar, masih bisa survive. Dikejar sama Renvi. Renvi-nya tidak mau kehilangan seorang naga. Dan bahkan double kill. Dari sana Renvi yang haus sangat kemenangan. Dari beberapa season lalu. Dan bahkan dia Clay-nya yang kali ini diincar juga Renvi mau mendapatkan triple kill. Tapi tampaknya tidak sampai. Dan bahkan satu orang juga harus sila dan Lord-nya di-enhance. Dan mereka ingin fokus mendapatkan Lord yang terhormat. Wow, Renvi layaknya abang-abangan portal yang bisa langsung membegal dimanapun, bisa langsung menutup ataupun membuka jalannya. Dan dia tadi berhasil, tapi sekarang udah ada tabrakan lagi. Adam, ini dia crossbow of tank yang langsung tertembak mengejar Fredo kita sedikit lagi. Ya ampun! Again and again dia selamat, tapi kita lihat sesaat lagi, wow, Lunox-nya menghilang. Ada manusia pertama dibunuh, tapi lihat Bebiu-nya sekarang gak bisa memaksakan Lord-nya. Tidak ada yang nebeng, tidak ada darah, dan dia lebih milih untuk mendapatkan orange buff-nya dulu, mendapatkan darah tambahannya menuju ke arah purple buff. Di setup ulang kembali, Genflix masih punya nafas sekarang. Tidak bisa langsung mendapatkan Lord-nya karena gangguan dari seorang Lunox plus seorang Fredo yang lagi-lagi benar-benar ketika darahnya sedikit banget, kecil banget, tapi dia masih bisa survive, masih bisa bertahan. Waduh. Dan sesuai tadi dengan info yang udah kita berikan, ini dia Snack Time. Dari 8 tim MPLA di season 7, Geek Farm menjadi satu-satunya tim yang belum merasakan babak playoff ya. Yes. Ini benar-benar Renvi dan bahkan Lord-nya sudah didapatkan. Langsung di combo saja. Windblade, Windblow, Windstorm sudah dikeluarkan. Langsung didapatkan untuk Geek Farm. Ini tinggal gimana caranya untuk memanage lane-nya dan seperti apa push yang akan dilakukan oleh teman-teman Geek Farm. Bahkan lihat Rokursei juga diambilin. Semua farmingan dari... Oh, diambil ternyata. Oke. Ini benar-benar kayak mapnya kebuka banget gak sih buat Geek Farm? Kayak di... Apa ya, mapnya tuh dikuasain banget sama anak Geek Farm sekarang. Iya, thanks to Renvi sih ya kalau misalnya ngomongin kayak gini. Karena apa? Karena di top lane, dia yang buka jalannya dengan mendapatkan turret di bottom lane. Juga dia sebenarnya yang bikin space di arah top lane untuk Adamnya maksain dapetin turret di arah bawah. Gila sih. Perkara melepaskan satu Benedetta, Pak Pulu. Iya. Ini dia hasilnya. Renvi, track record yang menggunakan Benedetta. Lihat aja bagaimana jalur rotasi orang yang berhasil dia cutting. Bagaimana jalur rotasi sendiri yang bisa dia buat. Sekarang dia ada di bawah lagi. Memecah konsentrasi player dari Genflix Aerowolf. Lihat 4 dan 1. Renvi, I don't care about my teammates. Yang saya lakukan adalah melakukan split push. Sedangkan teman-temannya di arah top lane-nya 4 orang. Dan bahkan di arah mid-nya juga mulai di push. Tiga-tiganya dilakukan oleh teman-teman Geek Farm ID. Berjustice agak sedikit miss. Dan bahkan di arah bawahnya juga tidak ada lagi minion. Dan lihat turret dari tengahnya dapat. Stormnya sakit banget tapi masih cukup tebal. Dari seorang Bravo-nya menuju ke arah bottom lane. 3 inhibitor turret mungkin akan didapatkan Clay. Flicker ke arah depan. Dan bahkan kita lihat di sini tidak ada lagi flicker. Mencoba untuk bakar belakang dari Renvi-nya juga. Mencoba untuk bertahan dan bahkan diamankan dari Lunox-nya. Bravo-nya lihat di sana sendirian. Belum ada ultimate crossbow tank. Akhirnya dikeluarkan. Dan bahkan Fredo-nya masih bisa survive. Bisa, oh my god. Berhasil lagi-lagi mendapatkan 1 point kill, double kill. Dan triple kill dari seorang Bebiu. Geek Farm ID. Kita mau playoff. Kita pengen mendapatkan poin. Dan kita lihat sisa dari seorang Fredo doang. Apakah mereka bisa bertahan? Gak bisa kayaknya. Ini game pertama akan diamankan oleh tim Geek Farm ID. Dan Godlike berhasil didapatkan. Geek Farm. Seperti yang udah Bu Kore bilang, Geek Farm sudah di-reform. Ini dia kekuatan baru dari tim ini. Dengan sangat percaya dirinya di game yang pertama mereka menguasai habis-habisan pola permainan yang ditunjukkan oleh Genflix Aerowolf. Benar-benar luar biasa. Coba kalian nafas lega. Head to head gitu. Kayaknya aku bakal milih Hayabusa sih. Hayabusa? Oke. Untuk farmnya head to head kan? Hayabusa. Masih oke. Iya, kalau kamu apa? Kalau aku Harley. Iya, karena sama-sama punya escape juga sih. Iya. Dan kalau misalkan untuk 1v1 harusnya Harley lebih diunggulkan dengan Deadly Magic. Oke. Kalau Pak Pulung apa? Waduh, salah saya. Aurora. Aduh. Salah kan? Iya, salah lu nanya Pak Pulung. Iya, bener dah. Iya. Kalau stangnya merah di Bitter Frost, udah dikomboin aja. Extraction Cold-nya langsung niban karena meteornya gitu. Hilang banget. Coldness Destroy. Iya. Boleh. Iya, tapi Aurora nanti di buff loh, by the way. Info aja, ini next patch kalau tidak salah. Aurora sakti loh, Pak. Dari magical bonus effect-nya itu 180% jadi 240%. Tuh, coba. Es mana yang bisa sakit itu? Esmeralda. Walah. Es apa kan katanya? Lanjut. Lanjut. Jawad dan Selena udah dihilangkan tadi dari Geek Farm.
Natalie dan juga Brody. Bentar. Wih, Ini. Benedetta masih terbuka loh ini. Iya, Benedetta lagi loh. Dan mereka Tapi first pick. enggak. Kalau misalkan Benedettanya lepas, Esmeraldanya bakal diambil loh. Oke. Ingat, ini hero-nya Renvi juga. Diadu, Pak. Diadu ternyata. Iya, aduh. Aku lebih baik ngambil Benedetta. Aku Benedetta. Net, Benedetta Esme net. Benedetta. Benedetta kan? Benedetta atau Esme? Benedetta. Benedetta. Benedetta kan? Benedetta. Iya, Hmm. Benedetta. Iya. Rotasinya tuh OP banget sebenarnya. Yang diambil Matilda. Salah lagi semuanya. Iya. Salah semua. Salah lagi. Matilda. Nah, Ya Guided Allah. Wing sering. Aduh. Salah lagi. Ternyata melepaskan side laner. Berarti akan ada Esmeralda dan Cloud. Oh. Dan masih diberikan Benedettanya. Hanya masih Are you diberikan. sure? Oke. Are you sure? Ini Wow. dia. Ini mau Benenya masih apa? terlepas. Mau ini Benedetta apa namanya? Benedetta Roger gitu. Benedetta Roger oke sih. Karena Rogernya jadi punya cover. Sylvana Benedetta, Benedetta kah atau One terlebih dahulu? One Adam. Atau bentar. Adam. Oh ya, Adam Yuzong juga bisa sih, Jetlung. Kalau misalkan Adam emang bisa dia sih. mau fight karena Iya. ini ada Sylvana dan juga Matilda, ini kan rusuh banget nih. Heeh. Crowded banget. Untuk in dengan Yuzong juga oke, but One One ternyata. seperti yang Pak. tadi mungkin ini bisa dibilang jadi comfort hero secara tidak langsung. Yep. Karena mungkin untuk late game asuransi. Late game. Asuransi late game. Iya, asuransi late Aku game. pengen ngomong late game insurance. Nah, itu bisa. baru pas. Ya maaf. Ya, jangan diulang ya. Iya. Janji. Janji. Iya. Oke. Berarti kalau misalkan Indonesia nggak gitu juga dong. Gimana? Asuransi permainan telat Oh lama. iya bener, Iya. Rung. Iya, Ayo. iya. Iya loh. Asuransi main lama. Ya, Main main lama. lama. Iya. Kan late game, Late permainan game. telat, late telat. Bener. Gua ketularan Oji nih lama-lama. Kita Aneh semua, banget. kita Iya. semua. Ya Allah. Roger udah dihilangkan langsung aja, tapi Lui tadi sebelumnya udah langsung diamankan. Bentar. Lui Roger. Nah kan Roger di ban kan? Roger di ban, Cloud-nya berarti ada kemungkinan Awat yang make. Mungkin. Chance-nya ada. Baby-nya? Debut kalau udah Roger di ban gini, Lancelot mungkin yang harus Assassin diperhatikan. Hati-hati sama Lancelotnya. Masih banyak Hayabusa juga masih terbuka Sebenarnya nggak juga. ting Lancelotnya, tapi tetap on point. Oke. Kayak gitu. Itu yang cukup mengerikan dari Babyus. Cornet, kalau Cornet ting ting tang ting ting ting. Bertahan-tahan, Iya. nabrak tembok. Iya, terus mati. Nah, Soalnya puncture-nya habis. makanya duduk di sini. Bukan di panggung. Wah, sekalian ya. Enggak Oke. dong. Ini Benedetta belum di Belum, Pak. Iya. Belum, Pak. belum di ban. Cuma kan nanti setelah ini ya juga Gale Aerowolf lah yang akan mengambil lagi gitu. Loh, oke, Harley-nya Harley. justru. Kan bahaya nih. Baru Harley. dibahas tadi ya, ngomongin soal Harley Hayabusa tadi ya. Oh iya, farming head to head-nya. Farming head to head. Farming head to head. Yisun Shin, Hayabusa, Harley. Ya, Ah. ini untuk jungle cepet iyalah. Tiga-tiganya ini lumayan mengerikan lah. Walaupun Cloud juga sebenarnya. Untung kan segede. Akai, Hmm, Akai kah yang akan di ban kita coba. Gak mungkin Akai. sih. enggak. Bukan Akai hero-nya kan Fredo. Seasons, iya. Atau Chow. Eh, Chow-nya Fredo. Oh, ya Hilda. udah justru, oke. Mereka nggak mau di zoning. Mereka ngomong di sini, oke, Ya, oke, menarik. Berarti mereka bisa aja mengambil Chow-nya di sini dari Game Fix Arrow. Chow untuk seorang Fredo, Ya, karena Waduh. Chow head-nya di ban. karena kita tahu Chow-nya Fredo juga sangat amat tengik, Bocah tengik juga itu, Pak. Bocah tengik Mengesalkan, juga, Pak, mengesalkan. mengesalkan. masih kebuka untuk seorang Fredo jika ingin dijadikan role sebagai tanker dari Gen Fix Aerowolf atau justru malah hero side yang terlebih dahulu. Akai. Akai ternyata. Akai. Oh, wow. Berarti main defensif gitu? Akai. Akai berarti benar dari Papulong. Tumben. Dari Fredo Akai. Wah, saya mau Sign hajatan. the Lucas? Bukan, saya mau hajatannya ntar pulang, Pak. Hah? Ntar saya bener nebak. Iya benar. Gini loh, pendapat KB dan Pulung tuh sama menurut kamu, apa sama-sama benar? Karena kita tahu bahkan dari season lalu, Full hero. yes, full hero dan juga banyaknya hero yang di-pick sama Fredo itu Ya. justru malah lebih jatuh kepada Chow. Dan tiap dia pakai Chow itu benar-benar kayak mainnya power banget dari Fredo.
Tapi untuk AK sendiri ini adalah salah satu tank yang win rate-nya kenceng loh, Pak. Win Yes, rate-nya benar, tinggi loh. benar. 70-an persen loh. 70% kalau nggak salah. Ini Dari- berbahaya sekali. Dari 10 pick. Wait, Oh, Hayabusa. Ini dia. Head to head farming, apalagi mengingat kayaknya dengan melihat Cloud seperti ini, ini akan dimainkan sama Watt dan artinya akan membawa retribution. Oke. Tidak ada Aegis, tidak ada Purify. Yang nanti ketika Shadow Kill bisa jadi itu langsung ditelan begitu. Please, last pick-nya siapa? Last pick. Samping. Yang bisa menangkap Uranus. Baxia. Oke, dua-duanya tebal. Dari Pulung. Aku pusing lapu-lapu. Mereka bakal fight abis-abisan aja. Tapi biasanya kalau tebak-tebakan Pulung Lancelot. lebih jago. Iya, Pulung biasanya Pulung lebih jago. Aku Iya, Lancelot. lebih jago tebak. Aku Lancelot. Tapi nggak tahu ya, kita kan melihat. Hmm. Apakah lapu-lapu? Lancelot atau justru? Gabi apa tadi? Baxia. Baxia. Baxia, benar. Kali namanya. ini KB benar. Kali ini KB. Ini Hayabusanya Berarti- berada di Geek Farm ya. Ya, Yes. ya jiwa coachnya keluar lagi. Waduh. Jiwa coachnya keluar lagi. Kalau sampai ini ada Hayabusa yang dipakai oleh di Game Pick Arrow, apalagi ada Groot-nya, wah jadinya Hayabuluk, Pak ya. Wah, udah pernah kita bahas dia belum pernah salah ngomong lagi kemarin. Gitu, Pak. Maaf. Ya masa dia net bercandanya net Emang gelap. paham aku, Cuk. Masa Hayabu. Hei, yaudah teman-teman semua, ini ada game kedua antara Geek Farm yang sudah di revamp dan juga ada Game Flick Arrow Off yang mungkin masih bisa membalikan keadaan. Kita lihat aja apakah mereka akan bisa bertarung dengan sebaik mungkin dan siapakah yang akan memenangkan pertarungan game Tadi yang aku kedua. mikir bakal ditukar. Jadi Oh. Cloud-nya decide. Iya. Ternyata tetap bakal Tetap menjadi hyper carry. Awat bakal make Cloud dan India. Untuk game yang kedua antara Geek Farm ID melawan Genflix Arrow Wolf. Kalau misalkan kalian dukung Genflix, kalian bisa langsung spam dengan hashtag ya Rising Wolf. Dan kalau kalian dukung Geek Farm, kalian bisa langsung spam dengan hashtag Geek Farm Revamp. Waduh. bikin diri nih. Bikin sendiri. Abisnya kuat banget sekarang. Oke, sekarang Zun lah yang bergantian untuk bisa ngezoning perlahan ke arah purple buff yang dimiliki oleh Game Pick Arrow. Ini untuk purple buffnya pasti akan sangat tebal sekali karena udah dideketin dengan R3 orang seperti ini. Ih, benar-benar digangguin, lihat. Iya. Bahkan Fredonya juga dipaksa untuk mundur. Dari serang Zuns ya, walaupun tidak berhasil mendapatkan purple buff ya, lihat bahkan Frieza-nya juga. Mendilai recall yang dilakukan oleh seorang Akai. Dan bahkan digangguin lagi ke arah orange buff-nya. Tidak ada retribution sekarang. Bapak Pulung yang terhormat. Iyo, ini dia Renpi-nya ada di bagian atas untuk ngezoning lagi, untuk ke arah cutting lagi. Tapi Mars juga di sisi yang berbeda dalam ancaman karena Adam memiliki range yang jauh lebih luas. Wow, Bravo-nya juga benar-benar digangguin dari Baxia-nya. Dipaksakan mundur, di freeze lane-nya. Dan bahkan untuk orange buff yang membutuhkan waktu cukup lama juga dari seorang Watt-nya mendapatkannya baru level 3, baru dapetin orange buff. Dan Renvi-nya memotong lagi, benar-benar ingin mendapatkan level 4-nya dengan sangat amat cepat. Dan bahkan lihat, udah mau 20 detik lagi turtle yang pertama muncul. Rotasinya, dan bahkan lihat udah ditongkrongin di depan turtle-nya bro, sama Zuns-nya. Gile. Coba, siapa yang lewat pasti akan langsung tercolok. Sementara Clay dan juga Fredo dilemparkan aja blender ke bagian depan. Tapi Renpi mendadak langsung hadir. Ini dia, terkena diversi dan juga rotationnya. Sementara Bravo di bagian belakang mengejar kah? Enggak, ternyata balik arah untuk power steeringnya masih bagus. Bener banget, dan bahkan dilakukan ultimate dan oh, shadow kill, Bibiu, the first blood diamankan oleh Hayabusanya di sana. Diam-diam tapi mematikan Bibiu yang dibilang sama Profesor KB bermain dengan sangat amat sabar, disiplin dan menunggu timing yang sangat amat tepat. Waduh. Ini bahkan kayaknya Baby juga di revamp nih kesabarannya. Dia lebih slow temponya. Nongol tiba-tiba ngeker palanya Awat langsung shadow kill. Balik lagi gua. Sumpah sih kalau Geek Farm masuk playoff bakal ada updatean terbaru di Mobile Legends. Stiker Geek Farm yang kalian dengar Geek Farm akan berganti menjadi Geek Farm Revamp. Gitu. Geek Farm Revamp gitu. Iya, bagus nih. Boleh tuh. Gokil bro. Oke lah, sementara Renvi udah nyolek-nyolek aja ke arah turtle-nya. Turtle-nya pun masih bingung, masih di PHP-in adik, jadi diajak jalan gak nih bang? Yah, ditinggalin, di Ditinggalin ghosting lagi. aja oleh Renvi. Yes, karena posisi dari Hayabusa juga cukup jauh, tidak ada retribution juga. Masih on cooldown 9 detik.
Bahkan dari seorang Wattnya yang kita tahu juga kalau misalkan Cloud butuh satu item a Demon Hunter Sword. Ya, Ini dia, dicolek lagi. Sekarang ngajak temennya, sementara itu Baby udah datang dari bagian belakang. Ini enak banget, rapi banget loh. nggak ada apa loh, nggak ada Gangguan. apa ya, gangguan yang berhasil dilakukan oleh pemain dari Gametik, Aerolf, dan sekarang bisa Wah. dilihat Baxiannya cukup telat. Wow, menuju ke arah mid lane lagi, farming lagi, dan bahkan Adamnya juga. Si manusia pertama di bumi masih santuy aja di bawah. Farming melawan Esmeralda yang penting bersihin, dapetin gerobaknya yang berisikan emas-emas, pundi-pundi goldnya. Tuh Adam yang menjaga jarak lagi. Oh, dispersion, rotation, masih bisa cabut ke arah belakang, memakai emblem apa? Flicker. Spell Flicker. Dan lagi-lagi terculik Clay-nya. Mencoba untuk kabur sekarang darahnya, tapi lihat dari seorang Adam yang kali ini terjepit. Dan tidak berhasil di-trade. Clay-nya masih hidup dan bahkan ada manusia pertama di bumi yang harus ditumbangkan di arah bottom lane. Secret Eagle-nya langsung diajar begitu saya. Frieza-nya belum berhasil mendapatkan seorang Mars yang masih bisa hidup sekarang seperti Fredo di game yang pertama. Wow, Soul Bloom-nya sesakit itu, darahnya sisa dikit, udah kayak keuangan kita di akhir bulan, kacau banget, Yes. tapi masih bisa selamat. Wait, Keuangan ini 40 ya. Awat mau Habis langsung bikin bikin PC. apa? Wih. Disebutin sama dia. Gimana Profesor? Tapi ini kayaknya Awatnya mau langsung Raptor mindset dulu sih. Kalau Iya. udah ngamanin 2 pedang kayak gini, dia kayaknya nggak langsung di Hunter Sword karena dia tahu ada trade kill yang terjadi dan untung banget buat Genvis Arrowwolf yang tidak terculik satupun di area bottom lane. Tapi kalau misalkan melihat dari Adam, dia harus di shutdown sekarang juga karena sebentar lagi dia bakal punya correction side. Ada diversion, ada pintu kemana saja dari seorang Clay-nya, ada Frieza yang mengejar seorang Watt, ya Secret Eagle-nya dan bahkan menangkap satu orang Watt. Tapi langsung di cover oleh seorang Fredo, si bocah tengik yang langsung mengamankan satu point kill. Tapi lihat di sana ada cross of tag dari seorang Adam yang mengejar ke arah Bravo, masih bisa cabut ke arah belakang. Frieza mencoba untuk mengharas tapi tidak ada damage healer yang cukup besar. Dan lagi-lagi Renvi-nya, look at Renvi. Renvi selalu melakukan speed push di arah tengah dan bodoh amat sama teman-teman. Dan lagi-lagi Bebiu-nya sabar Ini banget, one more hit Yap. dan mendapatkan satu poin kill tambahan di arah bottom lane. Geek Farm Revamp. Kikpam Riva benar-benar membuat kacau balau pertahanan yang dimiliki oleh Gametik Aerolf. Ini dia, ada Turtle Camp by Mandiri, mereka langsung set up posisi, mereka langsung set up, langsung ngambil ke arah turtle-nya. Tapi dari Gametik Aerolf, again and again mereka tertinggal langkah, mereka tertinggal beberapa step di bagian belakang. Ini rugi banget sih jujur. Mereka Gila. kehilangan 2 turret walaupun tadi ada 4 hero di arah bottom lane. Yes. Tapi mereka lupa bahwa ada Bebiu dan Renvi yang setelah dia melakukan cutting minion di arah top lane, dia langsung bergerak ke arah mid lane dan melakukan cutting minion lagi di arah mid lane sehingga mereka bisa dibilang jalan dari bottom lane-nya juga. Adam dapetin bottom lane-nya, tapi sekarang ancamannya ada di top lane karena Renvi mungkin akan memaksakan top turretnya dihancurkan. Yes, benar-benar ini lagi-lagi apapun hero-nya, Renvi tetap split push. Udah Itu udah kayak objektifnya ya. iya, Udah. asli pakai Uranus bisa begitu. Gak ngerti lagi gue. Player gold-nya lihat. Renvi-nya Iya, yang paling. Renvi Yang Karena tadi paling dia tajir. farming 2 lane loh. Artinya dia farming 2 lane. Ketika Bebiu di bottom lane mendapatkan Bravo, dia di top lane dan mid lane itu dimakan sama dia dua-duanya. ini Renvi anak indinya di Geekfam nih, yang lain bareng-bareng dia sendiri aja terus gitu ya. Anak in. Selu aja anak ini bawa kopi kemana-mana. Tapi di bagian bawah udah mulai hancur, di bagian tengah juga inner turretnya udah mulai diancam. Tapi tertabrakkah untuk kali ini? Nggak balik arah langsung, baik banget pergerakan dari player-player yang ada. Tapi di bagian atas, Adam kenceng juga pergerakannya ya. Yes, tuker lane nih ya, Ya. di arah bottom lane dari Turtle, Uranusnya. again. Lagi-lagi karena Turtle bener banget seperti yang kami bilang dalam 50 detik lagi. Masih 50 detik sebenarnya, tapi dari Renvi-nya bodoh amat bro. Ingat, gua tim Geek Farm, tapi emang gua beda sendiri, VVIP bro. Sendirian aja split push dia di arah bawah, teman-teman berempat dan lihat ada Police Armor dilakukan. Ada Beskarat dan bahkan langsung flicker ke arah belakang mencoba untuk menjaga dirinya dan bahkan dari seorang Fredo-nya nggak berhasil menjepit siapapun. Hurricane Dance-nya tidak terkena siapapun dan di setup ulang kembali. Frieza-nya tidak berhasil mendapatkan satu orang juga dan Renvi-nya masih mencoba untuk nge-split push pindah sekarang ke arah tengah. Wah, mereka emang nungguin tadi semua source skill-nya keluar. Lalu terlihat ada yang tertinggal di bagian belakang. Hampir aja tercolok lagi punggung dari Akai, lemaknya hampir aja hilang sebagian karena tercolok tadi tombak yang dikeluarkan oleh Sylvana. Yes, menuju ke arah inner turret di arah top lane-nya dan seorang Bebiu-nya menjaga jaraknya, tidak ingin memaksakan untuk nge-hit dan hit turret-nya.
Turtle sudah mulai muncul dan mungkin ini akan didapatkan lagi oleh Geek Farm. Sudah mulai ada pergerakan dari kedua tim justru. Kayaknya bakal langsung diajak perang. Bakal ada tim fight. Tapi siapa yang bakal diincar? Adamnya masih bisa cabut ke arah belakang. Tidak ada flicker. Mencoba untuk mengharas. Mendapatkan satu ultimate tapi di sini. Lihat dari Clay-nya. Sekarang juga ada bakal langsung masuk. Renvi-nya juga mencoba untuk mengajar. Tapi lihat burst-nya yang dilakukan oleh seorang Awas Supriyadi. Dan bahkan langsung diajar dari Renvi-nya. Langsung hilang. Dua orang dari tim Geek Farm ID. Dan bakal Frieza sekarang. Adamnya juga tapi tidak berhasil untuk mendapatkan satu orang pun dari Genflix Aerowolf. Wah, ini menjadi sebuah kejutan lagi dari Genflix Aerowolf. Sangat-sangat baik permainan yang mereka tunjukkan. Berawal tadi dengan ultimate dan juga flicker tadi. Langsung menggunakan Hurricane Dance-nya mengobrak-abrik bagaimana area pertahanan dari Geek Farm. Mereka semua terpecah belah, mereka semua kehilangan arah dan akhirnya mereka bisa mendapatkan 2 orang. Yes, Coach Shadow-nya masuk ke arah Fredo-nya. Diajar lagi tapi ternyata Turtle-nya sudah diamankan langsung oleh seorang Awat Supriyadi. Dia bahkan langsung recall kembali dari goldnya. Udah mulai disusul pelan-pelan. Dari Awatnya juga akan mulai fat ini harusnya. Dari farmingan yang sudah dia lakukan selama 9 menit pertandingan berjalan. Ini ada satu jungler lagi yang udah langsung diamankan. Walaupun masih nahan stacknya. Pindah ke arah mana lagi tapi di bagian atas. Oke, masih ada satu monster jungler. Ya, dan kayaknya ada sedikit pertukaran skill tadi yang terjadi di live kita. Tapi kalau misalkan melihat apa yang terjadi sebenarnya, ini yang terjadi sebenarnya adalah bagaimana seorang Fredo sengaja memisahkan tim fight dari teman-teman Geek Farm. Setuju banget. Benar-benar yang diincar tadi yang pertama dari yang paling pertama yang diincar adalah Adamnya. Yes, dipukul mundur Adamnya. Dan ketika Adamnya dipukul mundur masih ada Baxia juga yang mengganggu pergerakan Adamnya. Tapi kita lihat di sini untuk turretnya. Inner turret dari top lane-nya sudah diamankan dari tim Geek Farm. Dan bahkan dari goldnya sudah mulai menyusul. Dari wattnya di peringkat kedua sekarang 6.100. Pelan-pelan tapi pasti. Dari seorang Awat Supriyadi. Yang mungkin akan meng-carry dari Genflix Aerowolf. Dengan satu-satunya marksman yang di-pick oleh tim Genflix. Benar-benar tinggal gimana caranya untuk setup yang baik, untuk tim fight yang baik dari kedua tim. Ini 10 menit pertandingan tapi mereka benar-benar hanya ada total 7 poin kill saja. Iya, masih santai-santai aja. Hanya ada pencilikan-pencilikan kecil. Tapi untuk sekarang wattnya berhasil mendapatkan ke arah Purple Buff. Udah ada Hurricane Dance lagi mendorong langsung ke dapatin saja diserang habis-habisan. Ada berapa ultimate yang langsung keluar tapi Blazing Rifle kali ini langsung dikeluarkan begitu aja. Shadow kill langsung menabrak ke arah 4 orang, terbagi damage-nya, belum ada yang tumbang. Ada mendadak langsung masuk. Crossbow-nya belum masuk tapi ternyata Fredo kita menjadi korban. Agar menjadi korban kedua, wattnya masih bisa selamat. Dan Coach Shadow-nya tidak masuk ke dalam tubuh seorang Cloud-nya. Pertukaran terjadi 1 untuk 2 dan bahkan Renvi-nya tidak cukup tebal untuk menahan semua damage yang ada. Dan benar-benar harus ditumbangkan juga. Dan once again, Fredo make a play. Dia benar-benar incar. Dan bahkan kita di sini Shadow kill. Dan langsung mendapatkan 1 point kill. Dan Marcia enggak berhasil diamankan. Tapi Lord yang terhormat sudah mulai dicolek. Tersisa setengah bar lagi baby-nya. Apakah ada retribution? Tinggal siapa yang akan mendapatkan Lordnya. Shadow-nya mana? Baru dikeluarkan dan Lordnya langsung didapatkan oleh seorang Awas Supriyadi. Blessing duet 15 miliar. Tapi wattnya ditumbangkan oleh seorang Adam. Dan bakal diincar dari Fredo-nya. Mencoba untuk langsung flicker. Masih bisa 1000 pounder juga. Masih bisa survive ke arah belakang. Masih ada 1000 pounder absorb-nya melindungi dari damage yang dikeluarkan lewat Soul Bloom. Ini sakit banget walaupun sekarang, wah ini akan sangat berbahaya sekali. Mereka nggak punya Cloud, udah ada Shadow kill juga. Kehilangan 1 wave minion di arah bottom lane ya di bagian tengah. Mereka juga udah mulai nge-push ke arah pertahanan yang dimiliki. Tapi sekarang Lordnya memberikan waktu yang cukup untuk Genflix Aerowolf. Yes. Guns-nya Imperial Justice ke arah belakang mendapatkan purple buff-nya juga. Karena dari wattnya yang kali ini harus ditumbangkan tadi ketika tim fight terakhir. Dan Lordnya masih berwarna ungu, masih bisa untuk dibersihkan dengan cepat. Riza, Guiding Wind, masih bisa untuk ke arah bawah sekarang. Mereka mendapatkan Lord, tapi mereka tidak mendapatkan. Aku yakin ini Lord gold advantage-nya nggak bakal gede karena Lordnya benar-benar secepat itu tumbang. Baru sampai depan aja, baru sampai pekarangan rumah udah hilang lagi. Tapi Watt sekarang memimpin dari golnya 8.299, bahkan sekarang udah 8.300. Disusul bahkan tadi kalau misalkan kita sempat lihat emang ditumbangkan Lordnya begitu saja tapi gap goldnya hanya sekitar 2k. Anyway, sebenarnya permasalahan utamanya di sini untuk dari Adamnya sendiri memang dia harus bikin Athena Shield sih.
in a way damage dari Clay ini benar-benar annoying dari tadi. Makanya dia juga tahu sendiri cooldown yang dia miliki sangat tinggi, makanya dia juga ingin berhati-hati seperti di game kali ini. Clay akan menuju ke Winter Dungeon. Bukan purple buff-nya tadi disisain ya. Anak-anakannya satu untuk wattnya biar cooldownnya juga Delay akan time. terganggu. Tapi kita lihat di sini Fredonya yang kali ini langsung didapatkan Emerald Justice. Fredonya tumbang, tidak ada lagi Akai dan bahkan lihat maju lagi dari Renvi-nya masih mencoba untuk cabut ke arah belakang. Frieza-nya tidak sempat untuk melakukan circling eagle-nya dan pertukaran terjadi 1-1 dan unstoppable. Oh my god, baby seperti lagu Justin Bieber berhasil mendapatkan 1 point kill. Baby, oh. Kenapa keluar kata-kata itu? Aku gak kuat. Nggak siap ya, Lung ya? Aku Lu nggak nggak siap ya, siap. Lung ya? Ya ampun, Lu nggak siap ya, Lung ya? permainnya, aksi penculikan yang dilakukan oleh Bebiu juga ini benar-benar sangat membuat kita terkaget-kaget, terheran-heran. Swallow Pad di bagian tengah, 1 wave minion pun kembali berhasil diambil. Bravonya hanya bisa melihat dari kejauhan dengan 2 ban dalam yang udah dia bawa di arah kanan dan kirinya. Nyari tambal ban belum buka juga di lane of down sejauh ini. Yes. Dan 5 point kill diamankan oleh Baby Bieber di sana. 5-0-3. Disambungin. Benar sekali. Sudah dapetin Blade Blade of of Despair Despair. bahkan. Ini benar-benar dari Baby-nya seperti yang aku bilang kan. Hayabusa itu walaupun ya assassin tapi balik lagi dia assassin yang bisa farming dengan cepat. Mobilitasnya juga dan bisa menggocek-gocek musuhnya. Tinggal gimana cara dari pilotnya untuk menggunakan hero tersebut. Oke, ini 3 orang Adam kalau emang mau ngambil resiko biar damage-nya juga tetap ada, kayaknya Rose Gold Meteor bisa digunakan ya. Tapi bener-bener itu ada Mati resiko Nashor. yang sangat-sangat tinggi banget. Athena Shield lebih wise nggak sih kalau misalkan ngomongin sekarang, abis itu dia bikin Queen Swings? Karena ini tim fight-nya jangka panjang banget dari teman-teman Genfix Arrowwolf. Karena melihat Marsnya juga dia udah jadi brute force dan mungkin dia akan menuju ke arah Winter untuk menyelamatkan dirinya atau sekedar baiting di arah depan karena dia pakai flicker Dari Clay-nya ya? dari Mars. Dari Kalau Mars. Clay, ya kalau Clay Clay dia juga tetap kan? bakal Winter. Pinter, ha? Dan kalau misalkan dari Awat sih Wind of Nature seharusnya. Oke, kalau Last begitu. item. Ini Oke, masalahnya garda terdepan dari Genfix Arrow tebel-tebel banget Pak. 3 orang Pak, Baxia, Akai dan juga Esmeralda. 3 lapis, 3 Iya, lapis. 3 lapis ini udah gimana ya? Mereka harus punya damage yang jauh lebih besar yang bisa dibilang mungkin bisa jauh lebih besar dari apa yang mereka miliki sekarang gitu. Ya, makanya aku bilang di sini Baxia jadi pilihan yang sangat wise untuk last pick tadi, memberikan surprise atau elemen of surprise bagi teman-teman Geek Farm yang mungkin ingin nabrak banget tapi dibalikin keadaannya, dan bahkan kali ini Genfix Arrowwolf mulai ngezoning dari segi landing phase. Mencari di mana posisi dari seorang Fredo. Zun sudah menemukan tapi belum terkena stun dan bahkan Lordnya udah mulai di-poke juga. Sudah mulai terlihat di sana bahkan dari Esmeraldanya sekarang. Dari seorang Mars yang melakukan split push di arah bottom lane yang mengganggu pergerakan sana Fredonya. Berhasil mencuri seorang Zunsnya. Zunsnya masih cukup tebal. Masih bisa flicker ke arah belakang dan tidak berhasil untuk mendapatkan 1 point kill ke siapapun. Dan di reset kembali, tidak ada lagi Hurricane Dance. Dan bahkan di setup lagi harus pulang kah? Oh enggak, dia pakai regeneration-nya. Karena mereka tahu Lord-nya sudah mulai di-poke. Sudah mulai ada peperangan di arah Lord-nya. Kali ini Fredo-nya yang terkena Emerald Justice. Ada Renvi juga mencoba untuk langsung maju. Blazing Duet dilakukan oleh seorang Watt-nya. Baby melakukan shadow kill. Ke arah siapa? Ke arah seorang Watt. Watt-nya. Baby mundur ke arah belakang. Renvi-nya yang menyelesaikan tugas dari seorang Baby Bieber. Dan bahkan di sana Renvi-nya juga sekarat. Mencoba untuk maju lagi. Mendapatkan 1 regeneration darah. Dan mencoba untuk diversion. Winter Transition. Dan bahkan masih bisa selamat kabur ke arah belakang dari seorang Clay-nya. Wah, dan ternyata Lordnya pun masih belum bisa diamankan, tapi Bebiu masih ingin lebih. Ternyata Phantom Shuriken-nya dijogetin, hilang sudah Bebiu-nya. Satu tindakan yang sangat-sangat sayang baru untuk dilakukan, tapi untuk Renvi masih berjuang lebih sendirian aja. Masih dijogetin, dilemparin lagi blendernya, dia masih punya immortal, masih bisa bertahan, masih ada kesempatan keduanya saja. Outer turret di area mid lane-nya sudah hilang. Tidak ada kedua core dari kedua tim ini memaksakan, mereka juga tidak bisa memaksakan untuk dapetin Lord-nya, dan mereka men-setup lagi mencoba untuk mendapatkan purple buff dari seorang Mars. Ada Clay juga di sana sudah mulai hidup. Ada 1, 2, 3 hero yang mulai mengintai pergerakan dari seorang Mars. Siapa akan mendapatkan di sana, dan didapatkan oleh seorang Zuns. Di steal tapi di secure lebih tepatnya oleh Geek Farm ID, walaupun tidak ada purple buff untuk Baby Bieber, but it's okay. Masih diamankan oleh seorang Zuns. Dengan stun belum dibuka dan langsung di ultimate untuk nge-defend dirinya. Sama-sama nggak ada source ultimate dari kedua tank, dari kedua tim.
Oke, ini udah waktunya untuk mendapatkan orange buff nggak sih untuk Adamnya, Bung KB? Iya, ini udah timing yang tepat banget untuk Adam mengamankan orange buff, but balik lagi. Mungkin di sini Baby masih membutuhkan orange buff-nya untuk melakukan pergerakan dive in ke belakang serta memberikan efek slow sehingga 10 stack dari awatnya ini benar-benar bisa dikendalikan sedikit walaupun hanya beberapa detik saja. Sementara kalau dari segi item, Heptasis ini benar-benar menyelamatkan banget nyawa dari Geek Farm, terutama untuk Baby karena dari tadi engage ke arah awatnya on point banget. Kalau misalkan ngomongin dari segi damage, magical damage, penetration udah ada. Balik lagi nih Sylvana, bakal sakit banget. Wow, itu blazing duetnya mendadak langsung dikeluarkan begitu aja udah ada Playnya Sedokil juga. Baby-nya terlepas di bagian belakang tapi untuk sekarang kita lihat aja dari game awal ada beberapa playernya dengan Cloud-nya pun langsung menghilang dengan begitu cepat crossbow tank-nya. Berarti mendapatkan play-nya. Bravo-nya mundur ke bagian belakang tapi Mars-nya ada di bagian depan untuk melindungi pergerakan dari rekan-rekannya. Swallow Pet memberikan efek stun tapi masih bisa selamat kabur ke bagian belakang. Adamnya masih bisa selamat. Keluar masuk tim fight yang sangat amat cantik dari Geek Farm Riva. Walaupun di sana ada Riken Dance, tapi Adam ini ditumbangkan manusia pertama di bumi Sedokil. Masih ada Winter Tranchen dan bakal tersisa Bas dan gak bisa wipe out dilakukan oleh anak-anak Geek Farm ID dan menuju ke arah mid lane. Ini dia waktu yang tepat untuk anak-anak Geek Farm membuktikan mereka haus akan kemenangan, mereka haus akan playoff dari berseason-season. Mereka ingin playoff, mereka ingin poin. Dan ini dia, Geek Farm Reform yang akan mengamankan game keduanya. Geek Farm Reform 2-0. Good Wow. game, well play untuk Geek Farm. Mereka tahu banget timingnya ketika tadi detik ke-11. Mereka langsung bersihin minion. Renvi dengan badan tebal Uranusnya, dia benar-benar langsung memaksakan diri menebein semua damage turret. Langsung diargoin di depan muka. Base-nya sekaligus. Minion masih tersisa 2, gerobaknya masih pada berjalan. Dan inilah dia teamfight tarik ulur kiting moment yang terjadi di area jungle dari Geek Farm. Sangat berkelas menurut